Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara membongkar Samsung A7 2018 kalau seandainya masuk air ataupun mau mengganti baterai, memperbaiki konektor cas, mengganti speaker nada, ganti speaker atas, dan ganti mic, memperbaiki mic pada saat menelpon tidak ada suara. Jadi kita harus lakukan pembongkaran. Jadi kita butuhkan bagaimana cara membongkarnya apabila kita mau melihat isinya, mau mengganti mic, mengganti colokan charger, mengganti speaker nada, mengganti baterai, mengganti speaker atas, dan mengganti LCD. Jadi kita harus lakukan pembongkaran. Kalau untuk tipe seperti A7, J7 ataupun J4 Plus, J7 Pro itu untuk membongkar LCD di bagian atas. Kalau mau ganti LCD tak perlu kita membongkar seluruh, cukup kita melepas LCD-nya saja, baru kita langsung pasang saja. Kemudian untuk membongkarnya kita juga harus melepas LCD, baru bisa untuk membongkar. Lain untuk Samsung A7 kita tidak perlu membongkar LCD, cukup membongkar back cover ini, langsung kita bisa gunakan obeng plus untuk membongkarnya. Langsung saja kita tutorialkan. Untuk cara membongkar back cover ada di channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara membongkar back cover Samsung A7 2018. Kita langsung saja lewati untuk cara proses ini. Ini sudah kita bongkar, jadi kita lepas. Nah, untuk membongkarnya kita bisa gunakan obeng plus saja, karena ini ada baut plus seluruh obengnya. Langsung saja kita bongkar. Apabila dia masuk air, langsung saja kita lakukan pembongkaran meskipun handphone kita masih dalam kondisi hidup. Nanti kalau misalnya ada masuk air masih hidup, nanti lama-lama akan menjadi rusak karena masih ada air di bagian dalam. Kita lepas terlebih dahulu untuk semua bautnya nih. Ini semua baut sudah kita lepas semua. Jadi untuk membongkar tinggal kita langsung bongkar saja di bagian sudut sini, tepinya. Gunakan jari saja, tidak apa-apa. Sekelilingnya ini sudah kita bongkar, langsung begini saja. Jadi dia fleksibel, jangan takut putus, dia ikut nempel karena ini hanya menempel saja. Ini ada kawat seperti pet, jadi dia langsung terkoneksi oleh seperti itu. Ini ada 3 titik, ini ada 3 kawat disatukan. Ini juga, ini ada beberapa tombol nih untuk fleksibel on off. Kemudian untuk ini antenanya nempel sini, bagian sini antena. Di bagian bawah juga ada antena. Ini sudah lepas. Jadi kalau untuk mengganti LCD, jika kita lepas saja, ini ada fleksibel LCD. Nah, fleksibel LCD dia keluar di bagian sini. Jadi kita angkat saja LCD, ya ini keluarnya seperti ini. Ini ada fleksibel untuk menghubungkan mainboard ataupun mesin utama ke mesin bawah. Ini ada soket saja. Kalau misalnya putus, kita beli online saja ada. Ini kita lepas saja begini, tinggal diangkat saja. Begitu juga di bagian bawah, tinggal lepas saja begitu. Ini ada tanda untuk bagian atas mesin. Untuk pemasangan tinggal kita tekan saja seperti itu. Bagian bawah kita tekan saja. Nah, itulah kalau misalnya ada terkena air, karena ini ada soket-soket, pasti ada yang dialiri listrik, jadi kita harus bongkar semua, kemudian bisa kita keringkan. Nah, di bagian LCD juga ada baterai plusnya. Kalau misalnya ada masuk air, maka akan konslet. Kalau tidak dibersihkan, maka akan rusak di korosi di bagian soketnya ini. Maka handphone kalau misalnya ada masuk air, hidup sebentar kemudian blank, itu di bagian sini biasanya ada air. Jadi caranya cukup kita keringkan saja. Kita bongkar seperti ini, kita keringkan. Ini kita bongkar semua, nanti kita lepas saja dulu. Nah, ini ada baterai, fleksibel baterai. Ini baterainya cukup besar sekali untuk kapasitasnya. Dan baterai 3300. Nah, lumayan juga. Nah, kalau handphone sekarang baru mungkin sekitar 5000. Ini kita lepas saja dulu untuk fleksibel. Kemudian ini baterai fleksibel kita lepas. Kalau misalnya mau ganti baterai, ini ada baterai, tinggal copot saja, kita ganti baru.
Ini kita lepas. Ini untuk kamera bagian depan, kita lepas saja, hanya soket saja. Ini speaker, nanti kita angkat baru. Ini untuk kamera belakang, ada 3 buah. Kemudian kita lanjut bagian bawah. Nah, di sini ada 2 antena kabelnya, kabel putih ke sini, ini kabel biru ke sini. Jadi kalau misalnya untuk mengganti konektor charger yang rusak, misalnya tidak bisa ngecas, tinggal kita ganti ini saja. Nah, ini kita lepas untuk antenanya. Pas kita gunakan seperti ini, jangan kita congkel, soalnya kalau kita congkel biasanya akan ikut di bagian bawah. Kita congkel seperti ini aja. Nah, langsung lepas. Untuk pemasangan mudah, tinggal tekan saja begitu. Ini sudah. Ini kita lepas ini. Ini kalau misalnya tidak masuk, tidak bisa ngecas, kita ganti ini saja. Ini murah, mungkin sekitar 50.000. Cara pasang cukup mudah, kita gunakan obeng saja. Nah, kemudian untuk buka koper kita ganti ini. Kita bagikan tutorial bagaimana cara gantinya. Ini ada 3 buah fungsi, ya 4 buah malah. Ini ada untuk handset, untuk charger, kemudian untuk nada dering, ada pin untuk nada dering ada di sini, terhubung ke sini. Kemudian untuk mic, bagian sini, nih segi 4 kuning kecil ini untuk mic. Kemudian untuk sinyal antena di sini juga menyambung. Kemudian untuk getar sini, getar terhubung ke bagian sini. Jadi fungsinya banyak sekali. Jika misalnya ada kerusakan seperti tidak bisa getar, nada dering tidak ada, tidak bisa ngecas, suara di orang tidak ada suara, jadi orang tidak bisa dengar kita ngomong pada panggilan normal atau suara. Jadi ini juga yang harus kita ganti. Cukup banyak sekali alat yang terhubung ke bagian sini. Kalau seandainya ada rusak salah satu, kita harus ganti ini saja. Cara pasang mudah, tempel saja seperti ini. Lanjut bagian atas kita lepas. Kalau misalnya masuk air, kita harus bongkar semua supaya kita bisa membersihkannya. Ini kita lepas dulu. Nah, ini bagian sini kita lepas juga. Ini jadi sudah selesai, kita lepas. Nah, di sini ada satu lagi baut. Nah, ini kita bongkar. Jadi kalau misalnya ada masuk air, harus kita bongkar. Nah, satu lagi sebelumnya tadi kita harus lepas dulu untuk SIM tray-nya, untuk melepas bezel ini tadi supaya bisa keluar. Ini harus kita lepas terlebih dahulu untuk dudukan kartunya. Nah, ini kita lepas terlebih dahulu. Ini sudah baut, sudah kita lepas. Lanjut kita langsung angkat saja, karena angkat cukup mudah. Ini tinggal congkel sedikit saja di bagian atas. Nah, kalau misalnya tidak ada suara pada saat panggilan video call, ini juga ada mic kecil. Kalau misalnya ini rusak, kita ganti. Ini harus orang yang ahli untuk memasangnya, karena ini harus menggunakan blower untuk memasangnya. Ini kita tarik saja, sudah kita lepas. Misalnya kalau handphone kita ada masuk air, kita harus bongkar seperti ini. Ini kamera kita lepas semua, ada 3 soket, kita lepas. Nah, kita dorong saja, tekan. Tapi sebelumnya kita lepas dulu untuk soketnya. Nah, ada lem. Ini kameranya ada 3 buah. Jadi kalau misalnya ada masuk air, ini semua kita harus bersihkan. Kita cek, kita head dryer ataupun kita keringkan saja. Kemudian kita sikat menggunakan sikat gigi kering, biasanya bagus lagi. Kemudian masuk ke bagian soketnya juga, kita harus keringkan semua seperti itu. Misalnya tidak ada head dryer, kita bisa gunakan setrika listrik. Kita panasi, kemudian bagian ini kita panas juga. Ini fungsi head dryer ataupun setrika listrik adalah untuk menguapkan. Kalau seandainya ada air, bisa diuapkan jadi kering. Kemudian bekas endapan kering tadi menjadi debu, kemudian kita bisa keringkan ataupun sikat menggunakan sikat gigi yang kering. Jadi kalau handphone kita masuk air, langsung saja kita bongkar seperti ini. Kita bersihkan, kita keringkan. Kalau misalnya ada head dryer, kita head dryer. Kalau tidak ada, kita bisa gunakan setrika. Kalau misalnya tidak ada juga, kita bisa jemur di matahari kalau misalnya siang. Kalau malam hari biasanya kita bongkar saja dulu, kemudian kita taruh di timbunan beras. Mesinnya ini biasanya akan kembali normal. Mungkin esoknya lagi bisa kita jemur di matahari. Biasanya handphone akan kembali normal kalau kita segera untuk melakukan tahap ini, yaitu pembongkaran, pengeringan, dan pembersihan. Biasanya
handphone kita akan kembali normal tanpa ganti seperempat. Kalau seandainya handphone ini masuk air, tidak cepat kita lakukan pembongkar, biasanya LCD yang duluan rusak karena dia soketnya ini ada air jadi menempel sehingga LCD akan rusak, bisa lampunya tidak ada ataupun gambar tidak ada ataupun layar sentuh tidak berfungsi karena di bagian sini ada air biasanya. Airnya itu bikin dia jadi konslet sehingga memutus kuningan ini, maka akan rusak. Jadi kalau misalnya seperti ini terjadi, kalau masuk air tidak biarkan saja semalaman tanpa kita bongkar atau kita bersihkan, maka akan memperparah kerusakan handphone. Kita harus ganti LCD. LCD ini lumayan mahal, kalau yang biasa sekitar hampir 500-an, mungkin kalau yang original bisa hampir 700-an, bisa teman-teman cek di online, itu belum jasa pasangnya. Jadi kalau misalnya lakukan segera seperti ini, mudah-mudahan handphone kita akan kembali normal tanpa ganti seperempat. Ini ada penutupnya, ini tidak bisa kita lepas, harus menggunakan solder. Bagian sini juga tidak bisa kita lepas. Nah itulah, kalau misalnya tidak bisa lepas seperti ini, maka kalau misalnya ada air yang masuk akan terjadi endapan di bagian dalam. Jadi kalau misalnya lama kelamaan dia air itu akan merusak IC ataupun komponen di sini, maka handphone akan rusak, bisa mati total. Bisa juga handphone tidak bisa diperbaiki lagi karena terlalu banyaknya korosi sehingga merusak PCB-nya ini, sehingga handphone kita tidak bisa lagi diperbaiki. Kalau terjadi seperti itu cukup disayangkan. Kalau misalnya tahu ataupun mengetahui cara ini, mungkin teman-teman bisa langsung saja lakukan pembongkaran, hanya modal obeng saja, setrika listrik. Kalau tidak ada hair dryer, bisa juga kita jemur, kita timbun di beras, kemudian sikat gigi, sudah selesai, handphone kita akan kembali normal. Nah ini sudah selesai. Untuk bagian bawah sudah kita bahas. Ini ada untuk nadanya, ini speaker nada segi 4 untuk getar, dan di bagian itu speaker, ini antena. Sudah selesai, kita langsung lakukan pemasangan kembali. Kalau misalnya sudah selesai semua, sudah kita bersihkan, bisa kita langsung segera pemasangan. Itu cara pembongkaran dan pemasangan itu hampir sama dengan cara pembongkaran tadi, cukup mudah, tinggal kita pasang-pasang saja. Nah ini kamera kita pasang saja, tekan, sesuaikan soketnya saja karena dia sudah pas begitu. Dan kita sini kita taruh saja seperti ini. Ini untuk baterai yang kita pasang, untuk antena kita pasang, untuk kamera yang depan kita pasang seperti ini, tekan saja. Ini ada baut, tadi kita baut dulu. Ini baterai kita pasang, ini untuk LCD kita pasang saja. Kemudian ini bagian sini tadi kita pasang, bagian atas ada tanda panah, jadi cukup mudah. Untuk bagian bawah kita pasang lagi seperti ini, kita pasang. Untuk pemasangan antena tinggal kita tekan saja, kita paskan. Kalau dia sudah ada bunyi, nah ada bunyi itu masuk, berarti bagus. Begitu juga bagian atas masuk, ini kita tekannya ya masuk. Ini ada baut warna hitam tadi, kita pasang lagi seperti itu. Jadi cukup mudah, gampang, pasti saya kira bisa semua. Tanpa pengetahuan elektronik mungkin bisa, teman-teman bisa. Kemudian sudah selesai, ini sudah selesai, kita pasang ini. Ya, satu lagi untuk antena, jadi jangan lupa dipasang. Soalnya kalau tidak kita pasang ataupun tidak pas, maka sinyal tidak akan keluar. Ini juga, ini kalau misalnya ada masuk air, kita korek-korek supaya bersih. Ini kita pasang. Ini baru kita lakukan pembautan semuanya. Ini ada semua baut, kita baut semua. Ini saya kira cukup sekian saja dulu untuk cara pembongkaran Samsung A7 2018. Cukup modal obeng saja kita langsung bisa pembongkaran. Kalau misalnya masuk air, langsung langsung aja pembongkaran, kita bersihkan, kita keringkan terlebih dahulu. Bisa gunakan hair dryer, kalau tidak ada bisa gunakan setrika listrik. Misalnya tidak ada juga, kita bongkar tadi, kita masukkan di timbunan beras, kemudian kita bersihkan menggunakan sikat gigi. Kalau siang hari langsung kita bongkar, kita jemur saja, kemudian kita keringkan. Itu prosesnya sampai 3 kali kita jemur,
kita keringkan, solder, keringkan menggunakan setrika listrik, kemudian kita ya sikat ataupun hair dryer bisa juga. Itu proses sampai 3 kali, kita keringkan, kita sikat, kita keringkan, kita sikat, kita keringkan, sikat selama 3 kali. Biasanya handphone akan kembali normal. Kalau segera kita lakukan dalam hitungan 1 kali 24 jam, handphone kita akan kembali normal. Jadi kalau ada masuk air, lakukan segera seperti yang kita tutorial kali ini. Mudah-mudahan tanpa ganti alat handphone akan kembali normal. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.